pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran geliat agenda wisata di akhir tahun. Ya, kita telah mengetahui bahwa ini kita sudah berada di akhir bulan November ya. Tinggal menghitung beberapa jam lagi kita akan memasuki ke awal Desember. Nah, biasanya di awal-awal Desember ini udah mulai nih ya, udah mulai agenda-agenda wisata di akhir tahun ya, udah mulai marak ya, khususnya pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak yang perlu mendapat perhatian dari kita bersama. Sebelumnya kita ingin mengetahui dulu, Dinas Pariwisata ini kan setelah berpisah dengan dengan bidang kebudayaan ya, dengan bidang kebudayaan. Nah, adakah tupoksi yang berbeda nih Pak Ipit? Tupoksi yang berbeda dari awal selain daripada hilangnya atau dipindahkannya bidang kebudayaan itu? Iya. Iya, dari peraturan Bupati mungkin tahun 2017 tuh Bu, dari Dispora juga berdiri sendiri kan, dari Dispora berdiri sendiri. Habis itu yang Dinas Pendidikan kembalikan ke kebudayaan, ke pendidikan, dan untuk yang SOTK yang terbaru mungkin bidang OJK dulu, sekarang jadi bidang kita sumber daya dan ekonomi kreatif. Itu yang terbaru mungkin dari OJK, dan bidang ada 3 bidang sana, di bidang pemasaran dan destinasi dan bidang sumber daya dan ekonomi kreatif. Iya, nah ini yang agak berbeda ya. Iya. Nah, kalau boleh dirinci ini Pak Ipit, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini di mana aja, apa aja begitu? Ya, untuk kalau bidang kami kebetulan kita sekalian khususnya di ekonomi kreatifnya. Ya, ekonomi kreatif kita sekarang dalam 1 tahun ini juga ada mengadakan kegiatan fotografer, pelatihan fotografer, guide wisata kemarin, yaitu potensi-potensi yang perlu kita gali untuk peningkatan daya tarik, daya minat untuk objek wisata nanti ke depannya, dan akan datang juga kami juga akan sesuai dengan kegiatan yang ada hubungan dengan subsektor yang perlu kami tingkatkan, tentang kuliner juga mau kami angkat. Dan tahun 2023 ini kami juga akan melaksanakan studi pihak ketiga nantinya, roadmap untuk kegiatan ekonomi kreatif khususnya. Iya. Mungkin hal yang baru nih Bu. Iya betul. Khawatirnya nih masyarakat kita mempunyai asumsi, ya, mempunyai anggapan ekonomi kreatifnya di Dinas Pariwisata ini hampir bersamaan dengan peningkatan ekonomi, pengelolaan ekonomi yang ada di SKPD lain begitu ya, khususnya di Kopdak biasanya. Nah, kalau untuk industri kreatifnya tetap di Nakerin dan UMKM di Dinas Koperasi dan Perdagangan. Jadi Dinas Pariwisatanya menjurusnya kepada ekonomi apa? kreatifnya kami sifatnya pemberdayaan masyarakatnya, ide inovasi mereka itu yang untuk pemasaran produknya yang tidak jauh ke kawasan untuk wisata. Itu yang kami sekarang kami pilah-pilah. Iya, jadi agar masyarakat kita dapat membedakan dapat membedakan, dapat memilah begitu. Kalau ini kemana gitu, ke Dinas Pariwisata, ekonomi kreatif, kalau ini ke SKPD, Dinas Nakerin atau ke Dinas Koperasi. Industrinya tetap Bu, industrinya tetap ya. Jadi seperti 2 mata uang. Iya. Nah, tetap mereka binaan mereka. Kalau kita ekonomi kreatifnya yang sifatnya untuk inovasinya. Jadi inovasinya sifatnya inovasi, artinya ini bisa merubah makanan ini atau produk-produknya ini bisa masuk ke sektor pariwisata. Itu yang saat ini kami data. Begitu. Iya. Misalnya, ini realnya misalnya apa nih? Salah satu mungkin yang bisa disebut jenis yang subsektornya subsektornya. Subsektor kita ada 17 kemarin, tapi yang sudah ini kan seperti kuliner masuk itu Bu. Yang untuk kuliner juga walaupun potensi masih ini ya Bu Midah, dan untuk desain itu masuk ke subsektornya juga untuk desain sasirangan, walaupun itu industri kreatif, industrinya kan di Nakerin. Ya, tapi yang inovatifnya untuk desainnya itu masuk ke
termasuk 17 subsektor yang dari Kementerian Pariwisata. Iya. Itu salah satu. Nah, lalu berkaitan dengan kuliner nih Pak Ipit, berkaitan dengan kuliner kita ini kan susah nih, mencari kuliner khasnya tanah laut yang ibaratnya bisa dibawa-bawa. Kalau sekilas aja kita lihat gitu, itu khasnya tanah laut gitu. Iya. Saat ini apa kita sudah punya itu? Kalau secara paten, mungkin kita saat ini mungkin merasakan juga tugas berat juga kita bagi pariwisata. Paling tidak kita sudah mendata ini, kami sudah ada koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan UMKM juga di Kopdak, agar ada ciri khas produk daerah kita yang harus kita tampilkan supaya itu menjadi brand kita begitu, yang tidak sama dengan orang lain, ciri khas ya, itu yang kita. Berarti kita masih menjajaki ya? Iya, pendataan 1 tahun Ibu. Iya. Oke, mudah-mudahan ya di tahun depan kita sudah punya gitu. Jadi ketika wisatawan itu keluar dari tanah laut begitu ya, menenteng sebuah kantongan gitu, dari jauh udah kelihatan nih, itu dari tanah laut gitu dari kemasannya juga harus kita sampai ke sana juga. Harus memang benar-benar mempunyai ciri khas ya. Tapi kalau kita kan cuma menyarankan tuh, karena untuk bentuk fisik yang kita untuk di ekonomi kreatif kita tidak masuk ke jalur untuk pengadaan fisiknya, misalnya kemasan atau kami cuma menyarankan aja. Menyarankan bantuan fisiknya kan di dinas masing-masing. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan lah kita ke depan kita juga minta partisipasi dan peran serta dari seluruh masyarakat ya, untuk bersama-sama kita menciptakan motivasi lah kami, kita motivasi untuk jiwa kreativitas. Iya. Nah, sekarang kita ke objek wisata nih, Pak Ipit. Nih objek wisata kita nih semakin bertambah begitu. Iya. Bagaimana nih kondisinya saat ini? Iya, saat ini mungkin dari hasil kunjungan tahun 2021 dengan 2022 ini memang ada antara 2020 dan 2021 ada perbedaan jumlah pengunjung, karena kita tahu bahwa saat pandemi kemarin buka tutup itu juga sangat berdampak terhadap dampak terhadap pariwisata, makanya ada penurunan dari jumlah pengunjung tahun 2020 dengan 2021, di mana tahun 2020 itu sebenarnya masih tinggi 330.240 pengunjung yang kami catatkan, sedangkan tahun 2022 saat ini bulan Oktober baru mencapai 179.443. Jadi kita masa pemulihan lah. Mudah-mudahan di akhir tahun mungkin kita dapat mengejar target juga, karena masih mencapai untuk target yang dikelola oleh Dinas Pariwisata hanya mencapai 60%. Ya, biar masih kita kejar target di akhir tahun mungkin nantinya. Lalu objek-objek destinasi wisata kita yang ada saat ini ya, yang lama kemudian yang baru menjadi pengembangan. Nah, kemudian yang mungkin di dalam rankingnya begitu ya, di dalam rankingnya teratas yang patut dijual begitu. Bagaimana kondisinya Pak Fitri? Alhamdulillah kita dari Dinas Pariwisata mungkin untuk saat ini masih 3 objek wisata ya Bu, yang masih dikelola Pantai Batakan Baru, Tajisung dan Bajuin. Nah, ranking pertamanya itu mencapai hampir 50% dari target pencapaian ini Batakan Baru. Ya, alhamdulillah mungkin setelah dikelola Dinas Pariwisata ada peningkatan untuk Batakan Barunya. Iya. Memang secara kenyataan ya, Batakan Baru nih lagi ngehit ya. Lagi berada di ranking teratas memang. Berarti ya, promosi kami masuk tuh. Iya, betul sekali ya. Ini mudah-mudahan kita akan tetap bertahan nanti di ranking ini ya, sampai dengan di akhir tahun dan awal tahun nanti ya, sehingga ini memang benar-benar menjadi andalan bagi kita. Betul. Gitu. Karena Dispora juga patut diapresiasi Bu ya. Iya. Karena luar biasa Batakan Baru ini kan udah lamanya ada image yang bla 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 di belakang. Jadi ini sebuah yang kemajuan yang luar biasa dari Dinas Pariwisata. Nah, dari segi fasilitas. Iya. Sementara kita tetap bertahan pada fasilitas yang kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Kemudian dalam kondisi kita sama-sama tahu saat ini untuk kita merawat apa yang
yang setelah kita miliki dan paling tidak kami promosinya saat ini yang perlu kami tingkatkan. Itu yang kami utamakan. Iya. Masing-masing objek ini, masing-masing destinasi ini apa nih fasilitas yang kita andalkan? Kalau misalnya misal nih di daerah Batakan Baru misalnya yang berbeda dari yang lain ada misalnya apa sih tempat camping itu apa? Glamping. Nah, ada itu, kemudian ada apa lagi begitu yang ya untuk perbedaannya mungkin untuk Batakan Baru mungkin ada daya tarik, ada 4 unit tuh Bu. Yang terbaru dan juga dermaga. Ada juga dermaga dan bio untuk berfoto itu kan masih bagus, artinya lokasinya. Mungkin dari segi itu juga kami selain itu juga masalah kebersihan mungkin beberapa tanggapan dari masyarakat juga menyoroti sampai ke sana kan. Tapi kita harus sadar bahwa sampah yang ada di Batakan itu selain sampah dari bawaan, maksudnya bawaan dari alam dan sampah bawaan dari pengunjung. Jadi harus dibedakan. Jadi selama ini karena akhir musim hujan biasanya kan dari laut itu paling masalah sampah itu kita sulit. Sampah dari alam, maksudnya dari laut masuk ke pantai Batakan itu yang selama ini yang perlu kita pikirkan juga dan itu diupayakan bagaimana kenyamanan dari pengunjung. Iya. Nah, lalu kalau untuk Takisung, Pak Ipit, untuk Takisung ini kan sudah dikenal sejak dulu kala begitu ya. Sejak dulu kala. Nah, iya, bahkan sampai keluar daripada Kalimantan Selatan yang dikenal adalah Takisung gitu. Iya. Apa nih fasilitas yang baru yang dapat kita andalkan, yang dapat kita banggakan begitu? Ya, kalau untuk Pantai Takisung mungkin sesuai kemampuan ya Bu. Pak Takisung juga kita tempat penginapan di atas juga ada perbaikan, kemarin bisa dimanfaatkan, dulunya kan tidak pernah dimanfaatkan, sekarang alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Sudah bisa dimanfaatkan ya penginapan. Mungkin tempat untuk kenyamanan untuk beristirahat sudah ada juga ya, jenis gazebo atau tempat duduk santai, ada pepohonannya, kita kembalikan lagi yang dulunya sempat habis kan. Terus sekarang juga ada dermaganya untuk mereka untuk wisata, untuk berdiam di sana. Iya. Nah, Bajuin ya, air terjun kita. Masalah satu ini dari 3 Bajuin kalau Bajuin juga saat ini kita masih memanfaatkan tempat-tempat wisata yang sudah ada, bangunan-bangunan sudah dimanfaatkan, tapi ada yang terbaru itu tempat penjualan, tapi kita masih ada koordinasi dengan masyarakat setempat. Mereka mungkin di hari libur nanti bisa menempati tempat tersebut. Yang tahun 2021 tadi ada pembangunan kan untuk mereka UMKM nanti bisa menempati tempat tersebut. Nanti kita masih koordinasi penataannya nanti ke depannya. Apakah objek wisata air terjun Bajuin itu sekarang connect dengan embung yang kemarin dibangun itu juga mempunyai daya tarik tersendiri itu bagi masyarakat. Embung di bagian bawah itu salah satunya juga karena lokasi terkonek berarti ya. Terkonek. Iya, baguslah. Nah, artinya persiapan kita udah cukup maksimal lah untuk menyambut para wisatawan ya, baik domestik maupun luar ya yang akan berwisata ke Plehari. Nah, lalu bagaimana persiapan jadwal kegiatan-kegiatan kita untuk meramaikan objek-objek wisata, untuk menarik perhatian, untuk menarik minat dari para wisatawan kita? Ya, selama ini kita posisi pada promosi, ya, tempat-tempat hiburan itu kita promosikan, juga ada hubungan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, jadi di medsos untuk promosinya, karena dalam artian kita memposisikan untuk anggaran juga supaya lebih efektif lah untuk promosi di media sosial. Kalau event mungkin kami terbatas, ada hubungannya dengan pembatasan tadi, mungkin kita juga ada kesulitan nanti untuk mengadakan kegiatan-kegiatan event. Untuk tahun ini Bu, tahun 2002 di akhir tahun ini kemarin kita juga menganggarkan adanya posko fantastik
posko fantastik tanah laut untuk hari H-1 dan hari H-nya itu untuk tahun baru. Di sana ada 3 posko rencananya kemarin dari rest area di Ambungan, Bajuin dan di Batakan dan Pantai Batakan Baru dan Tagisung. Di sana nanti di posko itu mungkin yang baru dulu pada pernah dianukan walaupun bergabung, jadi sekarang Dinas Pariwisata yang membuka posko. Dari dalam posko itu juga nantinya ada petugas-petugas dari Dinas Kesehatan, dari Kepolisian, dari Satpol, dari Dinas Perhubungan. Jadi selain pada posko untuk melayani masyarakat yang datang atau pengunjung yang datang ke Tanah Laut, juga ada posko kesehatan untuk melayani mereka yang apabila dalam perjalanan misalnya ada sakit atau ada bahkan kelelahan mungkin ya, dipersilahkan di sana. Mungkin ada jamuan mungkin yang mungkin ada snack-snack yang makanan kecil gitu. Yang pasti tempat beristirahat ya Pak Ipit ya. Nah, ini sebuah daya tarik juga nih ya bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Ini juga kami Bu untuk kedepannya ini merupakan kegiatan non APP, maksudnya ini kegiatan swadaya, merupakan pengembangan inovatif kita juga, khususnya di bidang SDM. Kami mencoba menggali potensi pelajar-pelajar di Kabupaten Tanah Laut melalui kegiatan destinasi wisata. Sementara kita coba dengan SD Angsom 4 sama SMP 2. Nah, itu kemarin kita sudah menghubungi karena ada kesibukan, kita tergeser di tanggal 13 dan 15 Bu, rencana Desember. Nah, kenapa kami jadi menggali potensi yang ada dari anak-anak pelajar. Kami menginginkan bahwa menumbuh kembangkan perasaannya, rasa cinta terhadap objek wisata yang ada di tempatnya sendiri. Bagus. Ini merupakan sebuah terobosan inovasi yang baru ini ya. Jadi sedini mungkin udah diperkenalkan begitu ya dengan objek wisata. Nah, sehingga dia bisa bertumbuh ya, bisa mencintai lingkungannya, kemudian bisa juga berpikir menciptakan mungkin ya hal-hal yang baru yang berkaitan dengan objek wisata tersebut. Baik, saya ke Bu Hamidah nih. Bu Hamidah, analisanya nih kalau tahun ini kira-kira karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ipit di tahun 2020-2021 dengan sekarang ada penurunan ya Pak ya, penurunan. Nah, ini prediksi kita nih untuk 2022 ini ya, rekan Hamidah, seperti apa nih? Apa upaya kita untuk lebih mendongkrak kepada pariwisata kita? Upaya yang kami lakukan untuk mendongkrak pariwisata tadi, di samping seperti yang disampaikan Pak Ipit tadi, di samping promosi yang gencar kami lakukan di berbagai media, termasuk media sosial yang kami miliki, juga kami mencoba membenahi destinasi-destinasi yang ada di objek wisata tersebut dengan keterbatasan dana yang ada pada dinas kami. Betul. Kami berharap dengan itu nanti kunjungan wisatawan akan semakin meningkat, karena kan setelah pandemi dan ini baru menggeliat kembali, kami harapkan ini akan terus meningkat untuk tahun 2022 dan juga tahun-tahun yang akan datang. Iya. Adakah misalnya ada event-event di objek-objek, khususnya objek wisata andalan kita, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ipit ya, adakah misalnya pada hari H-nya atau kan biasanya nih 1 minggu ya dari di akhir tahun ini kunjungan wisata cukup tinggi begitu. Mungkin ada dari 1 minggu itu di hari-hari tertentu mungkin ada event, ada apa begitu di tempat wisata tersebut. Iya. Sementara untuk saat ini kita masih membatasi ya Pak Ipit untuk event-event yang diadakan di objek wisata, karena kan kondisi saat ini juga kita masih berada di level 1 ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu untuk sementara kita batasi, tapi kita tidak tahu ya Pak untuk akhir tahun nanti apakah itu masih bisa dilaksanakan ataukah tidak, kami masih menunggu. Iya, tapi sementara ini pasti mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri sudah punya jadwal, sudah punya istilahnya nih kisi-kisi. Ya, sudah ada. Ya, artinya kan kita tinggal melihat kondisi, menunggu kebijakan dari pimpinan begitu ya. Iya.
Tapi pada dasarnya persiapan kita sudah ada, begitu persiapan sudah ada, Bu. Karena kita sudah rutin biasanya kan untuk persiapan jelang akhir tahun dan juga tahun baru, karena pada saat itulah puncak kunjungan wisatawan ke daerah kita. Betul. Misalnya seperti panggung hiburan. Iya, betul sekali. Apakah ada upaya untuk mendatangkan misalnya pertunjukan dari luar atau dalam negeri saja begitu, atau kesenian tradisional atau bagaimana? Mungkin mereka bisa ada ya. Kalau dari dinas, Bu, untuk sementara ini karena terbatasnya anggaran, dalam anggaran perubahan ini tidak ada untuk event-event seperti itu. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan yang diadakan oleh masyarakat di sekitar objek wisata itu sendiri. Itu yang saya maksud tadi. Apakah dalam hal ini Dinas Pariwisata sendiri sudah mulai berkoordinasi mendata begitu organisasi-organisasi masyarakat yang akan menampilkan, atau bahkan juga kita bisa berkoordinasi dengan SKPD lintas sektor. Iya, betul. Sampai saat ini kami intens berhubungan dengan dan berkoordinasi dengan Pokdaris yang kami bentuk yang ada di objek wisata. Dan iya, betul. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti ya tiap-tiap objek wisata Pokdarwisnya dapat mungkin melakukan sebuah kerjasama begitu ya dengan lembaga-lembaga. Nah, selain daripada tiga dari Batakan, Takisung, dan Bajuin, Pak Ipit, kita juga punya Pantai Suarangan, begitu, kemudian ada. Iya, nah dengan objek wisata yang lainnya ini seperti apa, Pak, pembinaan kita? Sementara ini itu kan yang dikelola oleh masyarakat desa, swasta. Dalam hal ini kan kita masih dalam pembinaan di bidang teknis masing-masing, itu pendataan jumlah pengunjung. Kami juga ada beberapa masukan dalam artian informasi yang perlu yang kami sampaikan di pihak pengelola tersebut, dan ada aturan-aturan yang ketentuan yang kita perlu sampaikan, itu yang kami koordinasikan, dan itu pembinaan dalam bentuk. Iya. Ini penting ya, karena masyarakat kita kan kurang memahami akan kondisi ini ya, sehingga ada sementara pendapat bahwa ini di objek wisata ini kok tidak mendapat sentuhan sentuhan begitu ya. Nah, jadi para pendengar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ipit ya, bahwa objek wisata kita itu ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh pihak masyarakat dan swasta, bahkan ada yang pribadi ya Pak Ipit ya. Iya, betul. Nah, bahkan ada yang dinas pariwisata ada 3, dinas pariwisata yang selama ini yang dikelola, maksudnya yang saat ini Batakan Baru, Takisung, Bajuin. Selebihnya Pantai Turki yang masing-masing itu. Iya. Nah, lalu dengan adanya pertumbuhan nih Pak Ipit, pertumbuhan dari objek-objek wisata pengembangan, kayak ada Pantai Turki, ada apa, itu peran dari Dinas Pariwisata sendiri bagaimana? Paling tidak lah kami pertama kita melakukan kunjungan evaluasi, monitoring ke sana, itu pasti itu dari bidang pemasaran biasanya, Bu. Bidang pemasaran, dan dari bidang pemasaran juga mereka ikut mengambil pos dalam artian situasi objek wisata tersebut nanti dipromosikan di media sosial. Itu yang kami upayakan. Nah, pembinaan tetap jalan, Bu. Paling tidak kami perlu menyampaikan kebijakan-kebijakan yang betul. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Jangan sampai nanti ketika objek wisata itu menjadi binaan dari masyarakat atau swasta begitu ya. Nah, akan menimbulkan kesan ya. Sehingga kalau wisatawan dari luar kan tidak peduli begitu ya, tidak peduli apakah itu dibina oleh pemerintah, apakah itu oleh pihak swasta, oleh pihak pribadi, yang pasti datangnya ini datang dari tanah laut. Nah, udah kecewa benar. Nah, jangan sampai ada gitu ya. Yang ada yang untuk objek wisata yang selain dikelola oleh pemerintah, tadi dari dinas
pariwisata provinsi juga gencar juga ada pembinaan, jadi kami saling connect juga. Jadi artinya tidak dilepas juga. Tapi untuk sementara ini kami kan untuk pendataan jumlah pengunjung itu memenuhi target kita untuk laporan. Ada untuk retribusi kan di Dinas Pendapatan. Iya. Khususnya pembinaan mungkin di apa ya, di tata tertib begitu ya, kemudian juga jangan sampai nanti kan kayak main premanisme begitu ya. Nah, ini kan akan meninggalkan kesan yang kurang baik, meskipun itu misalnya objek wisata yang dikelola oleh lembaga atau pribadi ya, bukan dikelola oleh pemerintah. Tapi tetap ketika keluar dari tanah laut itu ngomongnya itu dari tanah laut begitu. Nah, kayak pedisparnya aja. Itu yang kita jaga ya. Karena beberapa tahun dievaluasi ini ya, selalu itu yang muncul ya, Itu pukulan bagi kami sebenarnya. Iya. Bagi kita semua sih ya, orang-orang para lintas sektor yang terkait dengan tanah laut ya. Nah, itu. Tapi kita akan terus berupaya melakukan pembinaan, Pak La, agar menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung yang datang ke daerah kita atau objek wisata kita. Ya, dimanapun ya mereka nanti berwisata begitu betul. Akan keluarnya itu akan meninggalkan kesan yang baik ya, akan membawa kesan yang nyaman. Betul sekali. Nah, sehingga dengan demikian juga salah satu upaya kita nanti kan mereka pulang ke daerah mereka kan akan ngomong ya. Akan ngomong gitu kan, akan bercerita begitu. Bahagianya kami berwisata di tanah laut dengan kondisinya seperti ini. Nah, itu kan akan mencari secara tidak langsung juga mereka mempromosikan ini. Intinya meninggalkan kesan manis bagi mereka. Itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan. Jadi selain daripada promosi kita secara resmi ya, melalui media sosial dengan Dinas Pariwisata Provinsi juga. Nah, kita juga berharap dari mulut ke mulut ya, para pengunjung kita begitu. Selain itu Bu, kita tantangan juga untuk SDM, karena SDM kan sumber daya terkait dengan sumber daya manusianya. Kita juga sekarang ini kan marak juga yang dibatalkan rumah menjadi penginapan. Ya, kami sebenarnya sangat apresiasi dalam artian dampak dari objek wisata tersebut, mereka mau tidak mau merasakan sebenarnya dalam artian efek ekonomi. Iya betul. Sekarang tantangan kami khususnya di bidang SDM, kita berupaya merubah mindset mereka. Karena mungkin mindset mereka mungkin yang menerima tamu kayak etika. Untuk mencari kenyamanan bersama dengan air. Itu sambil jalan kami masih. Untuk saat ini kami masih melakukan pendataan terhadap rumah-rumah penduduk yang dijadikan penginapan yang ada di objek wisata itu, dan kedepannya rencana kami akan melakukan pembinaan, baik itu melakukan pelatihan terhadap SDM yang ada di sekitar objek wisata itu sendiri. Jangan sampai nanti meninggalkan kesan yang tidak baik dan akan menimbulkan pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Betul. Dalam artian di SDM itu walaupun itu kelihatan kecil tapi sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, betul sekali. Betul Pak Fitri. Itu sangat berpengaruh terhadap kesan mereka ya. Kesan mereka dan juga penerimaan masyarakat ya. Jangan sampai nanti rumah yang dijadikan penginapan dengan tidak ada aturan begitu ya, dengan tidak ada aturan akan lepas begitu saja. Sehingga akan menimbulkan nanti dampak ya. Betul sekali itu. Ya, kita sudah tahu juga ya para pendengar nih. Mungkin mudah-mudahan nih para pendengar kita di tempat objek-objek wisata juga sudah monitoring di pagi hari ini ya, sehingga juga dapat mengambil sikap menghadapi di kunjungan wisata di akhir tahun ini ya, untuk menyiapkan mana nih rumah mereka yang dapat dijadikan sebagai penginapan, seperti apa aturan-aturannya begitu ya. Nah, lalu jika Anda mungkin tidak mengerti atau ragu-ragu ya, nah silahkan datang ya Pak Fitri ya. Terbuka. 1 kali 24 jam atau selama jam kerja ya. Atau selama jam kerja aja nih. Selama 24 jam kontak Pak Fitri aktif. Jam tidur kalau ada jam. Begini Pak Fitri, wisata ini kan tidak jauh-jauh harus ada promosi ya Pak ya. Promosi. Jadi selama ini apakah ada kan desain komunikasi visual ini kan termasuk subsektor juga kan? Jadi apakah selama ini ada menghimpun dari
para konten para konten kreator yang saat ini yang ada di pelari lumayan banyak ya. Jadi apakah ada usaha untuk menghimpun mereka dan mungkin dalam suatu event ada memberikan reward mungkin bagi mereka yang terbaik bagaimana saat ini? Itu marak ya Bu. Mungkin Ibu Mita yang mendalami masalah teknisnya Bu, mungkin yang konten kreatornya. Iya. Sejak bidang PSDM dan ekonomi kreatif ini ada sejak awal tahun 2021, kami terus berupaya untuk melakukan pengidentifikasian 17 subsektor, 17 subsektor ekonomi pariwisata. Dan untuk tanah laut ini, karena ini merupakan awal, kami baru dapat mengidentifikasi sebanyak 8 subsektor. Dan itu diantaranya desain produk, kemudian kuliner, fotografi, seni rupa, fashion, kriya, seni pertunjukan, dan musik. Dan yang lainnya termasuk desain visual tadi, belum kami data. Belum sampai ke situ, tapi insya Allah pada tahun 2023 nanti kami akan coba identifikasi sebanyak, mudah-mudahan akan teridentifikasi sebanyak 17 sektor ini yang ada di tanah laut. Karena sekarang banyak sekali Bu ya. Iya betul, kami melihat di media-media sosial. 2023 roadmap kan sudah ada anggarannya. Iya. Itu 16 subsektor itu nanti kan yang dapat, yang sementara dapat ada 8 Mbak. 8 itu nanti kan hasil roadmap mungkin masukan dari kita. Seperti Pak yang sampaikan tadi, konten kreator itu mungkin salah satu pertimbangan kita juga. Jadi hasilnya bagaimana? Bisa aja 8 kan jadi lebih, tapi kan kita mencari yang unggulannya nanti mana. Iya betul. Mungkin sasaran kami untuk mempersempit target kita untuk agar cepat tercapai. Iya, karena ini juga untuk di provinsi ekonomi kreatif ini kan juga baru pada tahun 2021. Jadi ini kita bersama-sama meraba gitu pelan-pelan. Bertahap ya. Iya bertahap. Nah, apalagi dibatasi juga dengan anggaran kita. Iya betul gitu ya. sekali. Kemudian juga dengan sumber dayanya yang ada di pariwisata, gitu ya. Betul sekali. Kami keterbatasan sekali untuk sumber daya ini. Iya, sekali kalau untuk penerimaan masih ada. Masih ada yang nunggu ya. Iya, sebagai tim kreator. Nunggu Pak Fitrin memanggil loh. Iya, tim kreatif. Tim kreator. Iya. Panitianya ya. Iya. Panitia terus lah. Iya. Masuk semua ini. Kalau mau pertunjukan musik di sini masuk ya. Tim kreator juga masuk di sini. Nah, saya ingin bertanya juga nih. Sekarang kan banyak destinasi baru ya. Yang mungkin yang saat ini yang apakah Dinas Pariwisata masih penggalian terus destinasi baru, kayaknya dari konten-konten yang kita lihat yang tidak kita ketahui ini banyak sekali destinasi baru. Bagaimana tanggapannya terkait hal-hal yang destinasi baru yang ada di tanah laut ini? Untuk destinasi baru sampai saat ini Dinas Pariwisata akan terus menggali dan itu didapatkan dari info-info dari masyarakat atau siapa. Jadi kami mohon kepada masyarakat yang merasa di wilayahnya sendiri ada potensi wisata itu silakan untuk datang ke pariwisata. Nanti kami akan mencoba survei ke sana yang selama ini dilakukan oleh bidang destinasi pariwisata, dan itu sudah ada beberapa ya Pak Ipit ya, destinasi itu. Iya, kalau di Pulau Jawa kan sedikit ada potensi, udah jadi. Sekali, ya. Apakah ini berhubungan dengan investor, Bu? Betul Pak Iwan, ini kita ada tambahan juga. Sekarang kan desa-desa juga ada hubungannya dengan desa wisata kan saat ini gencar-gencarnya. Potensi tersebut kan adanya memang objek wisata kan adanya di kecamatan atau di desa. Mereka juga saat ini dari Kementerian Pembangunan Desa di sana kan tindak jauh untuk menggali potensi desanya untuk bisa bukan menciptakan, menggali potensi desanya. Mengeksplor gitu ya. Iya. Bisa dijadikan sebagai BUMDes ya. Contohnya kemarin kita yang di Damit, Pak Kades, Pak Saipul, kemarin juga kemarin kan Embung itu dimanfaatkan untuk untuk objek wisata. Ya, maunya kemarin pernah bertemu dengan beliau, dan kemarin juga ada untuk kepala dinas
memberikan pinjam pakai PPK air kan. Nah itu kami sangat mendukung sebenarnya. Bukan berarti ini dari hasil masukan dari mereka desa-desa itu kan ada beberapa pembinaan juga dari KLH itu dari mereka juga ada juga. Nah tapi hal tersebut kami tidak menutup kemungkinan kalau ada misalnya ada yang perlu ditanyakan ke Dinas Pariwisata kami terbuka. Jadi bukan berarti kami membiarkan anunya, tapi tetap Oke. Lalu kita ke kerjasama dan koordinasi nih Pak Fitri. Ya, kita menghadapi di akhir tahun ini tentu selain daripada kondisi objek sendiri yang harus kita benahi ya, tentu juga sarana prasarana yang lainnya ya, seperti biasanya kayak jalanan ya, bagaimana pengaturannya nih, soalnya kalau tiap tahun nih selalu permasalahannya ini macet Pak Fitri ya. Iya, macet sampai berapa kilometer ya. Biasanya kan untuk hari-hari libur lah, untuk hari-hari libur, hari perayaan hari keagamaan atau akhir tahun, hari libur nasional ya, itu paling tidak pasti macet di tempat kita. Kita jalan satu-satunya menuju ke tempat kita kan, baik orang dari Kota Baru, itu semuanya Kota Baru ke Banjarmasin juga Tanah Bumbu. Nah, jadi akhirnya gabung. Nah, untuk ini koordinasinya yang kami lakukan dari Dinas Pariwisata tidak terlepas dengan hubungan dengan Polsek, Polres, Dinas Perhubungan, iya. Satpol PP juga. Itu ada nantinya posko fantastik itu ada. Koordinasi di sana bukan kenapa dijadikan tempat untuk bukan peristirahatan atau membantu ini aja pengunjung wisata, tapi juga memperoleh informasi tentang lalu lintas harapan kami di sana. Oke. Iya, kita berharap juga nanti ada kerjasama ya dengan pihak radio, nanti mungkin bisa dilaporkan begitu yang ada di petugas-petugas Dinas Pariwisata yang ada di lapangan begitu dapat melaporkan melalui siaran radio ya. Nah, lalu sampai saat ini nih Pak Ipit, sudahkah ada bayangan mungkin rekayasa jalan atau bagaimana begitu? Sebenarnya biasanya ya ada rapat kita Bu nanti belum ya? Di pemerintah daerah kan, bukan nanti sementara belum ada nih. Tapi nanti pasti ada menjelang karena ada tim yang mengatur untuk itu Pak. Koordinasinya di sana kita. Karena kita Dinas Pariwisata merupakan salah satu bagiannya. Iya betul. Mungkin nanti setelah rapat ada aninya ya, ada kejelasannya begitu. Baik, kita ke suara pendengar nih Pak Ipit Bu Hamidah dari rekan Jamani di Pabahanan. Ya, tanya Pak, katanya ya, Gunung Birah itu bagaimana pembinaannya dari pariwisata? Apakah itu milik perorangan atau pemerintah? Terima kasih. Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih. Gunung Birah. Ibu Ida nanti ditambahkan mungkin di sana ada Pokdarwis ya. Pokdarwis ya. Tapi kalau nggak salah itu di bawah di ini Kementerian Kehutanan. KPLH ya. Jadi Kementerian Kehutanan, tapi Pokdarwis itu kan karena mengelola anggap kalau ini untuk kelompok sadar wisatanya kan di Pokdarwis. Emang mereka intern itu datang, belum tahu itu. Destinasi biasanya kita koordinasi intern. Dalam artian pembinaan ada kegiatan apa-apa, mereka biasanya ada informasi dari Dinas Pariwisata langsung disampaikan dan mereka ada datang ke desa. Ada beberapa acara kegiatan kita pelatihan apa-apa kami undang. Dilibatkan, selalu dilibatkan. Iya. Artinya terjawab nih ya rekan Jamani ya. Meskipun itu dikelola oleh desa ya, dikelola oleh desa, tapi tetap pembinaannya ya dilakukan oleh pemerintah. Iya, tetap dipantau, tetap dimonitor, tetap dilibatkan dalam segala pelatihan dan sebagainya. Iya, oke. Jadi jangan khawatir juga ya bagi masyarakat, kawan-kawan yang akan berwisata ke objek wisata Gunung Birah ya. Iya, jangan khawatir, artinya juga menjadi pantauan atau monitoring dari pemerintah. Keamanannya juga kami informasikan kemarin, alhamdulillah di sana hampir maksudnya aman-aman aja. Iya. Gunung Birah ini juga termasuk satu objek yang cukup dikenal juga. Bahkan dia meskipun dia baru muncul begitu ya, dia kan tertinggal dengan Takisung, Batakan begitu ya, baru muncul. Tetapi karena Gunung Birah ini tempat
ditemukannya anggrek bulan pelehari ya yang menjadi mendunia, dikenal di dunia, dia juga ternyata lebih cepat ya dikenal juga di luar sana begitu. Iya. Salah satu destinasi yang. Iya, betul sekali. Iya. Dan masyarakat dapat merasakan fasilitas macam-macam juga di situ ya, untuk camping, betul sekali. Iya, bermalam atau bahkan juga bisa apa ya yang kayak masakan dengan keluarga gitu. Intinya kalau di Gunung Birah itu lebih kepada pemandangan alam ya Pak ya. Iya, pemandangan alam. Dan tahan fisik Bu ya. Ya. Harus. Iya, betul sekali. Tapi juga sudah ditunjang ya. Karena ada trik-trik pendakian. Iya. Sudah ditunjang juga, ada ojek yang naik sana. Iya, kalau nanti tidak kuat naik, ada ojek juga disediakan kan ya Pak Fitri ya. Iya. Nah, jadi kalau Anda juga ingin menginap di sana tidak membawa peralatan camping, di sana juga ada sudah disediakan ya. Bahkan sampai ke alat masak juga ada di sana, panci, rinjing, cirat sudah ada. Iya. Iya, jadi ya ini juga salah satu daya tarik ya yang ini apalagi kalau bagi kawan-kawan mungkin yang menyukai apa ya pendakian gitu ya. Mungkin dulunya sebagai apa sih di kampus tuh yang Mapala ya. Ini Gunung Birah ini salah satu objek yang dapat memenuhi ya. Ya betul sekali. Memenuhi keinginan saudara begitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bagi kawan-kawan pemuda-pemudi begitu ya yang mungkin juga ingin menguji nyali kekuatan fisik ya untuk mendaki di sana ya. Tapi tadi seperti saya sampaikan kalau tidak kuat mendaki seperti orang-orang kayak saya gitu ya yang sudah senior. Iya, ada ojek di sana yang memang naik-naik ya. Iya. Ada yang bertanya. Oke. Baik, halo suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, semangat terus. Iya, amin. Semoga semuanya sehat dan bersemangat. Ibu Armadi Ambungan. Oh iya banget. Oke, silahkan. Tadi kan yang di Gunung Birah itu apa Gunung Bunda kan ada persiapannya juga semuanya. Itu kan kada masuknya ya kada kalau Bunda. Oke. Kalau kan kita masuk ke sini harus yang masuknya nih berapa gitu kan mungkin termasuk nyewa apa segalanya itu kada kalau. Oke, nanti dijarakkan sama Pak Fitri nanti. Jadi kan kalau termasuk nyewa tapi kan bisa lebihan bawa kertasnya. Iya betul. Kalau ngokok mas nyewa iya. Bisa kada kau naik ya kalau. Karena itu yang apa? Ya apa? Iya, betul. Oke. Nah, jadi lebih baik kita bertakun dulu ya kalau bisa. Betul. Ya. Ini Ambungan nih punya potensi wisata gak nih Ambungan? Tuh Gunung Kayangan Gunung apa sih yang masuk Ujung Batu? Gunung Keramaian tuh gimana? Gunung Keramaian itu jarang juga boleh masuk ke sana. Dulu-dulunya bisa lagi dulu bisa. Kalau sudah kayak ini tidak pernah lagi. Iya, itu sebenarnya berpotensi loh oleh desa. Iya, Gunung Keramaian itu masuk desa apa sih? Ambungan kan ya? Panggung. Ujung Batu kalau Panggung itu Ujung Batu. Tungkaran. Oke, iya. Oke, Bu Arma. Perabotannya kan nyewa apa Iya. Oke, iya. Ya nanti dijawabkan Pak Ipit. Iya. Baik. Jadi kan bisa lebihan bawa kertas. Jadi bisa siap-siap gitu ya? Iya, betul. Bawa semuanya. Masih sama Bapak Ibu. Semangat terus. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak Ipit ternyata ada yang menarik sudah di Gunung Birah ya. Nah, tentang tenda, kemudian tadi alat masak dan lain sebagainya tuh menyewakah ajarnya atau gratiskah? Atau include ketika kita masuk gitu kan ada pembayaran gitu include di situ. Yang kami tahu lah. Mungkin itu dikelola oleh masyarakat kan. Iya. Pertama Pokdarwis itu jalan. Artinya buka lapangan pekerjaan buat mereka. Betul. Lo tahunya dulu ada yang naik pakai traktor. Yep. Karena kan ada biaya itu ada solar, ada biaya macam operator mungkin itu dipungut biaya. Nah mereka ternyata
Nah ini sebenarnya kreativitas nih. Iya. Inovasi seorang kita marahnya ke sana, inovasi bisnis lah. Iya. Yang perlu dihargai ya. Jadi mereka bisa paling tidak mungkin kalau ada nilai tarifnya terlalu mahal, mungkin boleh menyampaikan kepada pengelola di sana. Misalnya harga sampai 50.000, misalnya harga ini. Nah itu kan boleh disampaikan kepada pengelola supaya jadi bahan pemikiran ya. Itu mungkin kalau selama ini misalnya sewanya masih bisa memenuhi target dan itu dikelola. Artinya wajar-wajar saja begitu ya. Iya betul. Iya. Jadi tergantung kenyamanan kita sendiri. Kalau kita anak gratis Iya. Pada intinya sebenarnya memang ada sewa ya, ada sewa. Jadi tidak include dengan pembayaran kita masuk di objek wisata itu ya. Karena kan kebutuhan dari tiap-tiap pengunjung berbeda-beda ya. Ada yang butuh payung aja gitu, payung tempat berlindung gitu. Nah, ada yang butuh penginapan ya, ada butuh tenda begitu ya. Inovasi bisnis sejarah. Iya. Ini juga dalam rangka seperti yang Pak Fitri sampaikan, ini pengembangan bisnis ya bagi masyarakat kita. Bagaimana bisa mengembangkan wisata tersebut? Iya, betul sekali. Masuk ekrab juga tuh ya. Iya, betul sekali. Inovasi itu. Bahkan juga sampai ke kulinernya ya. Kalau misalnya nih ada kawan-kawan yang mau ke Gunung Bira ya, supaya kadang ngalih bawa-bawa macam-macam gitu ya. Nah, pesan aja masaknya tersedia di sana ya, betul sekali. Ya. Ada masyarakat kita nih. Pasti kita komunikasi juga. Iya. Sampai sana dia harus seginian. Kamu kalau kita naik ke atas ke Jalan Batis, Jalan Batis. Iya, oke, ya. Kadang-kadang kenyamanan lah itu paling tidak. Itu artinya siapa yang berpunya kalau mau ulun bojek aja Gin. Kalau malah bisa mau ini kan. Iya, seperti itu ya. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, keperluan dari para wisatawan kita kan beda-beda ya, beda-beda. Nah, jadi tentu ada imbalan yang harus diberikan ya dalam rangka juga menumbuhkan ekonomi kreatif dari warga sekitar ya, seperti itu. Iya. Kalau gratisan tarus kasihan pulang ya Allah. Mungkin gitu lah. Iya. Terkait ekonomi kreatif nih Pak. Wah, terkait ekonomi kreatif ya. Kan sekarang banyak yang pemula Pak sebenarnya ekonomi kreatif ini. Banyak pemula. Jadi malah mereka modal sendiri ya. Dan bahkan belum berbentuk mungkin badan usaha belum ya. Jadi dari peningkatan SDM dari Ekrab kan dari Dispar, bagaimana apakah sudah bisa menjebatani ke mereka ke perbankan atau memberikan pemodalan ini, apakah ada jalurnya tuh Pak untuk mempermudah? Betul. Kedepannya kami sampai ke sana terpikir. Begini, untuk sementara yang di ekonomi kreatif kita membantu untuk fasilitasi perizinan. Tadi kan kami menggalakkan juga nih perizinan bagi mereka yang punya izin. Sekarang kan izin secara berbasis elektronik, OSS itu kan, dan itu ada nantinya masuk ke PTSP. PTSP sana perizinan satu pintu, dan kita Dinas Pariwisata mungkin menjembatani ke sana. Mungkin dari beberapa pernah juga ikut Jum kemarin, ada dari PTSP-nya, ada dari Dinas Pariwisatanya yang menjembatani pinjaman, ada pihak bank. Mungkin kami ke depannya sampai ke sana. Iya. Betul itu. Salah satu sektor yang perlu kita kembangkan. Tapi kita selama ini juga namanya baru ya pemerintah. Iya, betul sekali. Jadi bertahap dari mana dulu yang lebih. Nanti ini topoksinya punya dinas ini, nanti kami salah. Pendataan belum selesai kita ya. Iya. Pendataannya masih berjalan ya. Kemarin ya, kalau kami kita ini sosialisasi di masyarakat, menggali motivasi mereka, inovasi mereka. Pernah bicara ini pada hal yang sepele, contohnya di Bajuin, dari Bajuin kan sudah ada kendaraan. Kalau misalnya organisasi kemasyarakatan atau Popdarwisnya atau BUMDes misalnya, kan banyak hal yang dilakukan untuk menunjang objek wisata tersebut. Bukan berarti harus mengambil parkir atau mengambil banyak. Contohnya kan bisa kalau buka pangkalan desa, misalnya buka pangkalan, tapi tempat pangkalan itu kan berarti untuk ojek yang naik ke atas. Tapi misalnya si desa tadi kan bisa menciptakan tempat, ada kesungguhan bahwa ada masyarakat itu ada di sana. Iya. Jangan bisa kacau posisi di mana. Betul. Tempat Iya, betul. aja, jadi modal lebih
lebih ringan modal. Artinya kan desa bisa berpartisipasi juga. Ini ada hubungannya dengan iya betul. Ada tempat di mana tempat wisata tersebut. Jadi ada hubungan simbiosis antara masyarakat desa dan objek wisata tersebut bisa berjalan dengan aman lancar. Betul. Bagaimana dengan tour guide kita, Pak? Karena salah satunya mungkin jangan hanya jaga parkir kata sampean, Pak ya, atau yang ya dengan hal-hal yang lain yang itu aja. Jadi mungkin dari tour guide ini dari masyarakat itu bisa dikembangkan. Betul, tapi selama ini kita masih mengumpulkan informasi, Bu. Kita kan kayak Batakkan sampai saat ini masih sedikit informasi asal-usul Batakkan. Kalau ada beberapa versi, sama ada yang mengatakan oleh Tek Insong itu ada yang ulun pernah dengar, kalau ulun pribadi kemarin Tek Insong itu bahasa Belanda, tek bermain dan menyanyi bagi noni-noni Belanda katanya di sana. Ada juga yang menceritakan bahwa ada orang Cina bahasa ya Bapak. Jadi banyak versi lah, banyak versi. Nah itu nanti kami kemas, mungkin kita patenkan bahasa itu harus satu informasi mungkin dari Dinas Pariwisata nanti mengeluarkan, dan informasi itu kita berikan masukan kepada tour guide-nya. Tour guide kami dalam artian kami mau mengangkat betul-betul tour guide salah satu. Sudah ada pendataan mungkin tour guide kita ini sudah 2 kali kami. Karena terasa sekali, Pak, kalau kita ke Pulau Jawa, anggap saja ke kota Malang, kota wisata yang memang nggak bisa dibandingkan ya. Jadi tour guide ini juga sangat luar biasa. Kita kalau di bisnya enak banget, sudah tahu banget. Gitu. Kita juga ada rencana waktu itu di Dinas Pariwisata Provinsi, misalnya kan ada kegiatan misalnya sekolah di sana, misalnya di Banjarmasin, SLTK atau sekolah anak-anak liburan lah. Kita siap nanti kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi menyiapkan tempatnya atau membantu mereka lah untuk berwisata di tanah laut, misalnya anak-anak pelajar tadi kita arahkan dan tour guide-nya nanti kita manfaatkan. Kemarin kita dari Belanda itu pulang dari Banjarmasin, ada datang kemarin sekitar bulan Juli orang Belanda itu kan dari Banjarmasin tuh tour guide-nya tapi kemarin tapi mereka ke Pajaratan yang orang susur sungai ya. Kantan Nah itu tour guide-nya juga dari Banjarmasin kemarin mereka juga mencari peluang kerjasama. Beliau kemarin janjinya siap membantu kalau ada ini, nanti saya lepas kalau dari Banjarmasin ini tujuannya pelihari kita connect aja. Nah itu jadi kami dari Dinas Pariwisata juga menggali potensi yang ada hubungan kerjasama itu kami. Iya betul. SDM-nya potensi di tanah laut juga Pak cari, Pak. Iya. Dengan orang tanah laut sendiri ya. Iya. Ada berapa yang sudah terdata Pak Ipit? Kemarin ada 2 kali pelatihan Bu, yang Ibu sama Ibu. Ada 30, 60 jadi yang kemarin ada 60 orang dan itu kita klasifikasikan nanti. Kita klasifikasikan lagi karena SDM kan kita ada hubungan dengan pendidikan mungkin. Betul. Iya, dengan daerah tujuan juga ya. Kan tidak mungkin nih tour guide menghafal keseluruhan gitu kan. Jadi dibagi-bagi destinasinya nih supaya dia mudah nanti menghafal. Nah, kemudian dengan saya menyoal tadi dengan yang susur sungai Panjaratan, Pak. Dulu susur sungai Panjaratan ini cukup diminati ya, cukup banyak. Akhir-akhir ini kayaknya agak menurun. Nih peran pariwisata sendiri seperti apa, Pak? Kemarin mungkin ada konflik intern lah, mungkin kita bisa masuk ke jalur yang terlalu jauh ya tarwisnya. Mungkin kemarin kan ada dapat bantuan perahu mungkin dari perawatan ya. Kalau kami secara pribadi mungkin dari bidang mungkin masalah manajemennya itu kemarin. Makanya kesiapan SDM kami sebenarnya tantangan kami semuanya. Iya. Karena ini potensial ya, dilihat potensial memang. Dan satu-satunya Kalimantan Selatan kayaknya punya tanah laut aja yang punya. Dan itu luar biasa. Saya sudah pernah ke sana juga melihat. Aku yakin tanah laut bukan dikenal secara nasional aja, dunia sebenarnya. Iya. Makanya itu yang menjadi PR kita ya. Itu karena itu kalau kita bisa menggali potensi yang orang hutan ini spesiesnya luar biasa nih, Bang. Itu dikenal dunia, yakin. Itu maka koloninya banyak gitu ya. Iya. Kalau yang terdata itu hampir 500-an di sepanjang susur sungai itu. Tapi itu harus kita kerja, tantangan kami tadi harus kerjasamanya dalam artian pembinaan SDM masyarakatnya. Darwisnya juga Iya. Kita kuatkan betul-betul, jangan menerima
kita bisa ada kunjungan atau wisata sudah jadi tapi SDM masyarakatnya atau perilaku masyarakatnya iya betul. Iya betul. Itu kan sulit juga. Jangan sampai nanti ketika objek itu sudah kita bina, sudah muncul ke permukaan, ternyata ada gap di dalam gitu ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi hambatan ya, jadi hambatan. Iya. Iya, kita berbangga ya dengan objek wisata di Tanah Laut. Kita bersyukur menjadi orang Tanah Laut ya, banyak sekali potensi-potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Tinggal bagaimana upaya-upaya kita. Bukan hanya Dinas Pariwisata sendiri loh yang harus mengerjakan ini, tetapi harus ikut serta peran dari seluruh elemen masyarakat ya. Nah, bukan hanya juga dalam rangka menciptakan, tetapi juga menjaga kelestarian ya. Objek wisata itu seperti apa gitu, termasuk juga manajemennya tadi ya Pak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang harapan kita bersama. Kalaupun misalnya bagi kawan-kawan yang mengelola objek wisata secara mandiri misalnya ya, kalau ada hal-hal mungkin yang tidak bisa dipecahkan di dalam organisasi tersebut ya, silahkan berkoordinasi kepada Dinas Pariwisata ya sebagai fasilitator nanti ya, sehingga ditemukan jalan keluar yang lebih baik untuk dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga potensi wisata kita itu tetap berjalan sebagaimana biasa. Jangan sampai miss seperti itu berpengaruh dengan objek wisata tersebut ya. Iya, jelas sekali akan berpengaruh. Nah, itu ya. Nah, perlu juga diingat ya oleh kawan-kawan di lapangan ya yang mengelola objek wisata, bahwa bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada objek wisata dikelola oleh Pok Darwis atau mungkin juga oleh kelompok-kelompok yang lainnya ya, itu adalah milik bersama begitu, yang harus dipertanggungjawabkan ya, bukan semata-mata ketika diserahkan kepada kita ini adalah milik kita begitu ya. Nah, tidak ada pertanggungjawabannya, ini harus dipertanggungjawabkan, harus dipelihara ya. Memang sih kalau pengadaan itu mudah ya, tapi memeliharanya yang susah. Nah, itu. Iya, itu ya. Jadi kita itu tadi di situ juga kerjasama dari seluruh ya, dari seluruh elemen yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk tetap kita menjaga kearifan dari potensi-potensi wisata kita. Seperti itu ya. Jangan sampai sudah dikenal, orang sudah getol pengen ke sana gitu, ternyata tidak bisa karena ada gap intern gitu, kan ada hal yang pasti menimbulkan keamanan jadinya Bu. Nah, itu hal. Objek wisata itu berada di suatu desa, misalnya kalau masyarakatnya acuh-acuh, otomatis kan sulit orang mengenal. Iya, sulit orang masuk, orang menjadi takut atau apa gitu ya. Kalau terkenal sebenarnya yang ngomong misalnya misalnya ada hasil dari objek wisata itu akhirnya pasti merasakan. Betul. Nah, itu pasti kalau yang ke depannya karena mereka penting menyadarkan itu. Iya. Ada dua tantangan itu Bu, kita selain pada petugasnya atau pengelolanya, kita masyarakat juga bertanggung jawab juga. Iya, betul sekali. Iya. Menjadi tuan rumah yang baik ya. Iya. Aman orang datang. Bukan berarti aku bukan petugasnya Pok Darwis, aku lain anggota Pok Darwis, jangan gitu. Iya, betul. Iya. Kalau itu jalan baik, jalankanlah Jadi jangan menciptakan isu-isu yang kadang-kadang. Iya, betul. Saat itu bagus aja mereka mengelola, kemudian dampaknya memang pasti ada ya. Cuman sabar, perlahan ya. Tidak bisa juga simsalabim begitu ya. Kalau merasakan kayak Batakan tadi, yang perumahan mungkin kalau di kabupaten lain selain pada Tanah Laut merasakan mungkin masyarakat yang punya rumah tadi di Inapit itu salah satu potensi kita di Tanah Laut, mungkin di Tanah Laut aja, kalau di tempat lain mungkin kada sampai ke situ. Iya. Itu harus disadari itu. Iya, betul sekali ya. Betul. Walaupun si masyarakatnya bukan petugas atau anggota Pok Darwis. Iya, tapi tergantung kita mengambil peran di mana begitu ya. Jadi jangan berpikir untuk memberikan statement-statement tidak bagus begitu ya. Berpikirlah kita untuk menjadi bagian dari kepariwisataan itu begitu. Boleh eskerok apakah gitu. Nah, inovasinya pasti ya. Wisata di situ masuk ya Bu. Iya. Untuk itulah mungkin Bu selama ini kami berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang ada di objek wisata ini dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, sosialisasi yang diadakan oleh bidang PSDM dan Ekraf bukan hanya ditujukan untuk lembaga-lembaga kepariwisataan, juga untuk organisasi-organisasi wisata dan juga masyarakat umum dan juga pelajar. Betul. Iya.
Ya kita bertahap ya Pak Fitri, Pak Hamidah, kita bertahap ya untuk menciptakan objek-objek wisata kita ini menjadi objek wisata andalan ya, yang dikenal bukan hanya di Kalimantan Selatan, Kalimantan di regional di Kalimantan di nasional, tapi juga kita berharap go internasional. Betul sekali. Karena tadi seperti Bekantan kan sudah go internasional dia ya. Iya, betul sekali. Iya. Untuk keamanan nih Bu, untuk keamanan kenyamanan di pantai. Kemarin ada teman yang mau nitip katanya lihat flyer Dinas Pariwisata yang akan hadir. Jadi tanyakan aja bagaimana dengan kalau film kan by words sih Pak ya. Kalau by words ya penjaga pantai. Kalau apakah ini termasuk dari pembinaan dari Dinas Pariwisata untuk penjaga pentai keamanan bagi orang yang tenggelam atau gimana ya? Untuk pelayanan representatif kami masih keterbatasan. Jumlah SDM-nya dan masih kurang juga, tapi dari mereka yang dikelola oleh Pak Darwis itu mereka sudah ada damatian walaupun tidak maksimal, tapi mereka sudah siap. Yang kami tahu itu karena itu salah satu kayak di pantai kan salah satu syarat untuk memenuhi walaupun kita kerja kayak bawat. Insya Allah nanti ke depannya kita untuk keamanan pantai ini pada tahun 2021 kemarin bidang kami sudah mengadakan pelatihan rescue. Rescue dengan datangkan narasumber dari Badan SAR Pak ya, Badan SAR provinsi waktu itu. Yang kami adakan di Pantai Batakan Baru, yang diikuti oleh bukan hanya dari Pantai Batakan Baru, juga ada peserta dari Pantai Takisung dan ini dari Pak Darwis kalau pesertanya. Jadi satu lokasi tapi kita ambil objek wisata. Ada paling tidak perkenalan pertolongan pertama. Iya, pertolongan pertama. Itu kemarin ada yang menarik yang katanya gigit ular. Ada informasi. Iya betul. Bagaimana penanganan untuk itu? Karena pada saat pelatihan itu bukan hanya teori yang diberikan, tapi peserta pada waktu itu langsung terjun ke dipraktekkan langsung. Basarnas waktu itu membawa fasilitas-fasilitas mereka. Iya, jangan khawatir berarti ya. Kita sudah tersedia ya. Kami dukungan lah itu. Iya, betul sekali ya. Agenda kami. Iya, betul. Dan itu penting ya, karena kita tahu objek-objek wisata kita di Kabupaten Tanah Laut ini terdiri dari pantai ya. Gunung dan objek wisata lainnya ya. Lengkaplah Tanah Laut ini sebenarnya ya. Kita berbahagia dan berbangga jadi orang Tanah Laut. Tinggal kita menyikapinya seperti apa begitu ya. Menjadi tuan rumah yang baik. Dan Dinas Pariwisata sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Fitri dan Bu Hamidah sudah banyak melakukan hal-hal, tapi karena memang wisata ini kan beriringan dengan kemajuan zaman begitu ya, kemajuan teknologi dan pengetahuan. Jadi tetap harus terus berbenah, harus terus melakukan inovasi-inovasi dan lain sebagainya. Baik, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, Pak Ipit dan Bu Hamidah ya. Kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mungkin terakhir nih ada statement closing dari Pak Ipit, silahkan. Pendek aja lo, cintailah wisata Kabupaten Laut. Oke. Itu maknanya dalam ya. Mencakup semua ya. Betul sekali. Iya, baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di acara program Talkshow Tanah Laut Penyapa edisi hari ini Rabu 30 November 2022 bersama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam tema Geliat Agenda Wisata di akhir tahun. Terima kasih Pak Fitri atas kebersamaannya, Bu Hamidah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini membuka wawasan pengetahuan dan juga partisipasi bagi masyarakat kita, khususnya orang-orang Tanah Laut yang berada di sekitaran objek-objek wisata. Sehingga objek-objek wisata kita di Kabupaten Tanah Laut akan terus berkembang, akan terus dikenal dan akan terus didatangi orang. Iya. Baik, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan juga para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM.